Hai. Hai Fe, apa kabar? Oh, lagi baru di mana? Nah, lagi di rumah. Lancar nggak? Dengar Hey. Barusan putus-putus sih suaramu. Suaraku gimana? lancar, lancar, lancar. Oke, oke. Semoga lancar ya sampai nanti ya. Nanti kalau Oke, rada keputus-putus, pokoknya Wiko lanjut aja ya. oke. Sip, sip. Sip, sip. Bentar lagi ya, kita nunggu bentar lagi, kita mulai. Oke. Ada Mita. Hai Lagi Mita. Ada Rifana juga kayaknya. ada Rifan. Ada Pece. Ada Intan. Awas ya Intan. Oke, kabar. Kamu ketemu Bimo? Apa? Sempat ketemu Bimo nggak di Surabaya? Belum. Baru ketemu siapa? Rama. Dari semua Sama. angkatan kita baru ketemu Rama. Oke deh, udah ada 20 nih, kita mulai ya. Oke, Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, namaku Dr. Felicia Widya Putri, bisa dipanggil Vea. Malam ini akan mendampingi teman-teman semua untuk diskusi dan sharing bareng sama Wiko di sini ya. Jadi selamat datang di kelas Medical Life kita, episode 2 nih udahan ya, di seri menjadi PPDS. Nah, PPDS itu apa sih? PPDS adalah pendidikan profesi dokter spesialis. Benar ya, Wiko ya? Ya, betul sekali. Takutnya salah nih kan. Udah lama nggak berkecimpung di dunia kedokteran nih gitu. Jadi acara ini adalah salah satu kegiatan yang Medical Life punya. Medicollective ya Allah aku lupa. Medicollective. Nah, Medicollective punya. Nah, apa sih Medicollective itu sebenarnya? Bagi yang belum tahu, jadi Medicollective itu adalah wadah yang kita bentuk oleh beberapa teman di alumni Fakultas Kedokteran UGM, yang tujuannya tuh intinya untuk berbagi pengetahuan. Nah, tidak hanya terkait dengan kesehatan, tapi kita juga ingin bagi-bagi pengetahuan untuk masyarakat umum yang mudah dimengerti dan aplikatif. Nah, di sisi lain kita juga ingin sharing dan menjadi wadah diskusi untuk teman-teman sejawat kita di dunia kedokteran maupun calon-calon dokter yang ada di Indonesia. Nah, salah satu Keren-keren. malam hari ini kita akan sharing nih tentang bagaimana sih kehidupan PPDS di rehabilitasi medik. Alhamdulillah banget kita kedatangan salah satu teman yang top markotop nih, yaitu Dr. Wiko Hartantri. Terima kasih. Sekarang kuliah lagi PPDS Rehab Medik di UNER ya, Surabaya ya? Ya, betul. Nah, yang teman-teman harus tahu juga, Wiko ini luar biasa banget ya. Jadi lulus FKUGM itu kita tahun 2014 setelah ya. Ya, Jadi betul. kita ada koas dan internship. Setelah itu, Wiko pergi ke Inggris untuk S2 dengan beasiswa LPDP. Wah, tepuk tangan dulu deh. Terima kasih. Fair. Setelah selesai S2 di Inggris, Wiko kembali ke tanah air untuk mengabdi dan sempat mengajar 2 kali ya di UKDW dan satu universitas di Kalimantan, apa namanya ya Wiko ya? Di Universitas Tanjung Pura. Itu dia. Jadi Wiko ini mengenyam pengalaman sebagai dosen dan akhirnya memutuskan mengambil PPDS Rehab Medik. Oke, jadi malam ini kita akan kulik-kulik sedikit nih, nggak sedikit sih, maunya banyak. Tentang gimana sih, apa dan gimana kehidupan PPDS di Rehab Medik. Dan nanti, wah, ini nih harus stay tune karena aku dengar bocoran nih kalau besok Selasa mau ada tes seleksi wawancara di UNER ya untuk Rehab Medik. Betul. Iya, jadi hari Selasa itu pas kebetulan akan ada interview untuk calon PPDS yang baru. Nah, nanti di akhir, Wiko akan share tips and trick untuk menghadapi tes wawancara di UNER besok. Jadi jangan sampai kelewatan ya, harus stay tune sampai akhir.
Oke, langsung aja deh, nggak bertele-tele, Wiko. Kita langsung mulai ke pertanyaan pertama dulu ya. Jadi ada hal yang menarik Oke. di PPD Medik ini, karena menurutku ketika ngelihat sekarang itu relatif banyak penggemar ya sekarang ya, Juga iya gitu, kan? Fe. Ya. Hmm. Nah, bisa nggak sih Wiko jelasin dikit apa sih sebenarnya rehab medik itu dan cakupannya itu seperti apa? Oke, rehab medik ini sebenarnya adalah terminologi lama. Jadi sekarang kita mengenalnya sebagai ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi. Jadi kalau disingkat itu IKFR gitu. Nanti setelah lulus itu nanti gelarnya bukan SPRM lagi, tapi SPKFR gitu, kedokteran Oh, fisik dan rehabilitasi. Ya, tapi kadang kalau kita menyebut diri kita KFR gitu orang masih belum familiar. Jadi kita menyamai dulu dengan persepsi publik yaitu dengan rehabilitasi medik. Intinya sih sebenarnya rehabilitasi medik itu bertujuan untuk meningkatkan quality of life dari pasien. Sebenarnya sama dengan pasti dengan spesialisasi yang lain, tujuan akhirnya kita adalah untuk memperbaiki quality of life. Tapi untuk rehab medik kita mempunyai approach yang mungkin sedikit berbeda dari spesialisasi yang lain. Um, Target pasien kita adalah pasien-pasien dengan yang mempunyai gangguan fisik dan juga keterbatasan fisik yang disebabkan oleh akibat oleh penyakit atau cedera tertentu. Nah, yang dijadikan titik fokus pada rehabilitasi medik ini adalah kita memaksimalkan fungsi dari tubuh pasien, baik itu yang masih tersisa ataupun fungsi lain yang masih kita bisa kembangkan untuk pasien ini bisa secara mandiri, paling tidak melakukan aktivitas pribadinya sehari-hari, sehingga akhirnya bisa mencapai quality of life yang lebih baik, begitu. oke. Wow, jadi rehab medik itu kalau aku istilahnya menyentuh orang-orang yang kadang-kadang itu tidak ada wadah untuk bisa memperbaiki kondisinya gitu ya, karena kan contohnya aja stroke tuh kadang-kadang pasien itu udah terlalu depresif untuk bisa recover lagi, tapi sebenarnya dengan adanya mengikuti program rehab medik itu disitulah semua dimaksimalkan dari sisa fungsi yang ada gitu ya. Ya, betul. Nah, pertanyaannya nih Wiko, dari semua perjalanan Ya. studimu, Mm-hmm. kenapa akhirnya memutuskan ngambil rehab medik? Oke, sebenarnya itu pertanyaan yang tidak mudah untuk menjawab. Saya pikir juga semua dari kita yang saat kita mengambil suatu pilihan itu yang akan dalam jangka waktu lama akan kita lalui, pasti kita awal muasal kita akan bergumul dulu, akan berpikir panjang sekali sebelum kita mencemplungkan diri ke sana. Nah, hal yang sama juga terjadi pada saya. Jadi sebenarnya awal muasalnya itu adalah dari studi saya waktu itu yang untuk S2. Kebetulan kan waktu itu saya mengambil medical education. Nah, di dunia medical education ini saat ini sedang marak sekali berkembang tentang interprofessionalism, di mana kita belajar bagaimana orang-orang di kedokteran, terutama dokter, itu harus bekerja sama dengan interprofesi yang lain, seperti perawat, kemudian terapis, dan sebagainya. Nah, dengan mempelajari dasar ilmu tersebut, saya pikir yang paling applicable dengan dasar ilmu tersebut untuk spesialisasi adalah kedokteran fisik dan rehabilitasi ini, di mana memang approach-nya yang digunakan adalah approach team. Jadi tidak hanya dokter saja yang terlibat dalam penanganan pasien, tapi juga banyak profesi yang lain, begitu. Itu satu, jadi bahwa applicability-nya dan transferability, jadi ilmu yang sudah sebelumnya saya punya bisa ditransferkan ke setting yang berbeda, begitu. Kemudian yang kedua, saya juga spesialis rehab medik ini atau IKFR ini dia sebenarnya bukan spesialisasi yang besar, sehingga saya pikir itu akan jadi kesempatan yang baik buat saya untuk mengembangkan diri di bidang-bidang yang lain juga. Jadi harapan saya sih dengan waktu yang tidak terlalu sibuk dibandingkan PPDS besar yang lain, saya juga masih bisa mengembangkan ilmu dan passion saya untuk menjadi pengajar atau dosen gitu. Kemudian mungkin ada sedikit pengalaman yang buruk juga sebelum ini secara pribadi. Waktu itu saya dengan orang tua yang kebetulan sudah tidak ada.
proses waktu saya mendampingi orang tua waktu beliau sakit sampai dengan beliau tidak ada, sebenarnya ada perasaan-perasaan yang tidak enak dengan kondisi bagaimana approach dokter-dokter yang waktu itu menangani papa dan mama saya, yang saya pikir harusnya ini lebih proper gitu. Dan saya pikir rehab medik ini adalah menjadi suatu approach yang baik, di mana kita mendekati pasien dengan perspektif yang positif, dengan mengembangkan keinginan kita untuk terus memaksimalkan pasien begitu. Jadi kita tuh tidak negatif, ini sudah nggak bisa, ini udah stadium lanjut, ini udah nggak ada yang bisa dilakukan dan sebagainya. Tapi kalau dari rehab kita akan lihat, oh Bapak memang stadium lanjut, tapi masih ada ini, dan ini yang masih bisa kita kembangkan sehingga Bapak dapat menikmati mungkin sisa waktu yang nanti akan dimaksimalkan bersama dengan keluarga dan sebagainya. Sampai dia bisa menikmati hidup dengan lebih baik. Saya pikir begitu, Faye. Luar biasa banget. Ya. Jadi ketika dengar penjelasannya Wiko, itu aku setuju banget karena gimana kita memilih jenjang studi berikutnya, itu benar-benar akan mendorong, memberi kita motivasi untuk bisa menyelesaikannya ya. Jadi yang poin pertama tadi aku lihat dari Wiko adalah adanya kontinuitas. Karena Wiko bisa link antara ilmu yang sudah didapat dari S2 dan gimana caranya ilmu ini nggak lepas gitu aja tapi bisa dilanjutkan ke fase studi yang berikutnya. Dan yang kedua yang teman-teman harus pelajari dari kisahnya Wiko adalah mencari opportunity. Jadi ketika memang teman-teman ada passion lain selain kedokteran, menjadi dokter dan ingin dikembangkan, mungkin salah satu pertimbangan memilih PPDS apa yang cocok untuk kalian adalah dilihat waktunya tadi ya. Dan tiga yang menurut saya paling kuat adalah motivasi pribadi. Nah, oke. Itu kita udah dapat satu poin yang sangat penting gimana kita untuk memilih PPDS. Nah, selanjutnya, ini kan Wiko pindah alma mater nih. Pindah universitas. Ya. Nah, prosesnya gimana tuh? Adaptasinya gimana, cara memutuskannya gimana, dan apakah ada pilihan lain waktu itu di universitas lain, dan kenapa akhirnya memilih di Surabaya? Iya, betul sekali, Faye. Suatu tantangan tersendiri juga, karena pindah kota Surabaya, saya nggak terlalu familiar, belum pernah kesini dengan situasi pasti learning environment yang baru juga. Dan pindah ke UNER atau memilih UNER ini sebenarnya saya tidak terlalu banyak bergumul tentang apakah UNER atau yang lain begitu, karena PPDS 1 Rehab Medik ini hanya sebenarnya di Indonesia waktu saya masuk itu baru 5 universitas yang menawarkan program ini, yaitu UI, Unpad, Undip, kemudian Unsrat, dan UNER gitu ya. Saya udah ngomong UNER belum? Nah, pokoknya ada 5 ini. Nah, sekarang udah ada satu tambah baru, itu Unibrau. Baru menerima sekitar 1-2 gelombang ini. Saya pikir waktu itu memang UI itu salah satu kandidat yang paling saya pikirkan waktu itu. Tapi kembali lagi saya sempat sharing-sharing juga kemarin waktu itu dengan Intan, karena suaminya juga PPDS di UI. Bagaimana tentang UGM sebagainya. Maksudnya perasaannya kan sebelumnya di UGM, kira-kira nanti kalau saya masuk di UI kira-kira bagaimana begitu. Nah, rasanya kok kayaknya kurang cocok dengan learning environment-nya, dan mungkin saya pikir juga nanti dalam waktu akan jadi tantangan yang cukup berat. Akhirnya memilih UNER karena pertama itu dia dekat dengan kota ini, dekat dengan Malang, di mana Malang itu tempat keluarga suami, melarikan diri dan sebagainya. Dan yang kedua, UNER itu merupakan salah satu yang paling tua untuk IKFR-nya. Jadi rehab medik pionirnya dari ilmu rehab medik di Indonesia. Kemudian setelah saya searching juga, UNER ini pusat pelatihan untuk EMG. Jadi keterampilan untuk melakukan elektromiografi, dan salah satu yang menawarkan
mengeluarkan keterampilan Hmm. di UNER. Kira-kira begitu. Dan juga di UNER juga kalau tidak salah baru ada 3. Oh, Salah satunya di UNER. Apakah suara saya cukup jelas, Fe? Soalnya di sini putus-putus. oh, ya berarti ya. Dan Ya, dengan segala betul. Jadi di pertimbangan UGM belum ada. itu. Nah, gimana sih adaptasinya? Ada nggak sih perbedaan yang kamu lihat antara kamu yang bukan dari UNER dibandingin sama teman-temanmu yang S1-nya juga dari UNER? Kalau secara perlakuan, jadi kan biasanya yang sering membedakan itu ya, jadi bagaimana kita diperlakukan, terutama oleh guru-guru kita, oleh senior-senior kita. Sebenarnya tidak ada berbeda, bahkan kita tidak tahu si A ini dari univ mana, si B ini dari univ mana. Kalau kita nggak benar-benar ngafalin oh si A dari ini, tapi kalau dari perlakuan itu tidak berbeda selama ini yang saya rasakan. Tapi kalau dengan hubungan pertemanan dengan teman-teman itu tentu naturnya beda. Jadi ya mereka kalau di Surabaya kan lebih Jawanya dibandingin dengan Jawanya di Jogja itu kan mesti beda ya. Nah, Ya. tapi ya secara garis besar kurang lebih ya naturnya mirip-mirip lah. Ya banyak guyon, banyak apa ya? Ya interaksi yang baik lah dengan teman-teman, kerjasama juga baik. Dengan dosen juga menurut saya secara hierarki tidak terlalu nyata begitu ya. Memang tetap ada, kita tetap hormat sama dosen, staff dan semuanya, dan juga para terapis. Jadi kalau di rehab itu kita juga harus belajar dari para fisioterapis, speech therapist, kemudian ortotis dan prostesis. Itu kita perlu belajar dari mereka. Nah, orang-orang ini yang menjadi guru-guru kita, ya kita tetap hormat, tapi tidak pernah sampai ada, oh si A maunya ini, terus kamu harus bagaimana, itu tidak terlalu semenakutkan yang kita pikirkan sih. Oke. Wiko sempat sebutin tentang kita juga belajar dengan Wiko juga belajar dengan speech therapist. Sebenarnya cakupannya rehab medik seluas apa sih? Karena kan kita ya mungkin bukan banyak orang ya, mungkin termasuk saya itu kurang paham. Taunya rehab medik itu cuma buat yang tua-tua gitu, yang sakit HNP lah, yang stroke lah. Ternyata anak-anak juga ada ranahnya loh. Bisa kita luas sih untuk rehab medik Rehab ini. medik itu cakupannya sangat amat luas kalau jadi sangat amat luas. Jadi dari neonatus sampai dengan geriatri itu semua cakupannya dari rehab medik. Jadi kalau boleh saya listkan itu kita rehab medik punya 6 cabang. Jadi kalau cabang kalau dibilang sih subspesialisasi ya. Yaitu neuromuskular, muskuloskeletal, geriatri, pediatri, sport, jadi ada sport medicine juga, sama satunya apa? Kardiorespirasi. Jadi pasien-pasien pasca CABG, pasca operasi open heart dan sebagainya itu juga di rehab di rehabilitasi medik. Jadi luas sekali dari kardiorespi, pediatri, anak, gangguan kongenital sampai gangguan degeneratif itu semuanya harus dipelajari di rehab. Oke, sebenarnya walaupun namanya itu spesialis kecil ya, masuknya spesialis kecil nggak sih, Wiko, kalau rehab medik itu ya? Ternyata cakupan belajarnya luas banget ya, karena istilahnya mencakup kayak IPD dan pediatri itu masuk di situ juga ya. Yes, Nah, pertanyaan berapa lama sih studinya kalau rehab medik? Studinya sejak angkatan satu angkatan di atas saya, jadi 1 semester di atas saya. Berarti sejak 2 tahun terakhir ini sudah jadi 8 semester. Tapi sebelum itu 9 semester. Oke. Terus terkait dengan biaya itu gimana? Kalau biaya
di website PPMB UNER itu dari zaman saya sampai dengan periode ini berarti sudah 3 semester ini harganya standar. Maksudnya harganya belum berubah dari uang masuknya itu 25 juta, kemudian uang SPP-nya per semester 10 juta. Oke. Berarti untuk teman-teman yang tertarik bisa langsung cek ke website masing-masing universitas saja kali ya. Ya, Sudah betul. ada. Oke, balik lagi tadi terkait dengan cakupan belajarnya di rehab medik nih. Seberapa banyak sih kamu belajar tentang anatomi, berapa banyak fisiologis, sama berapa banyak lebih ke klinis? Dasar ilmu rehab medik itu memang selalu kembali ke anatomi dan fisiologi. Itu yang paling dasar. Jadi ujung-ujungnya nanti bahas kasus apa, kita kembali lagi ke anatomi. Bahas kasus apa, balik lagi ke fisiologi. Nah, salah satu cabang ilmu yang hanya dipelajari oleh rehab medik itu adalah kinesiologi. Jadi nanti waktu masuk rehab medik, kita akan ketemu satu ilmu baru yang namanya kinesiologi, yang kita tidak belajar sebelumnya waktu di S1. Ilmu kinesiologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang biomekanika gerak, bagaimana gerak itu bisa terjadi, mengenai sudut-sudut gerak dan sebagainya. Gitu. Jadi bagaimana komponen dalam suatu pergerakan. Oke, berarti ada sedikit nyenggolnya ortopedi ya, karena kalau nggak salah ortopedi ada belajar gitu juga, tapi nggak sedalam di rehab medik ya. Oke, menarik. Nah, terus sekarang sedikit lebih ke personal nih. Gimana sih dulu persiapannya Wiko untuk bisa masuk ke seleksinya rehab medik nih, PPDS rehab medik? Oke, thank you ya. Kalau untuk persiapan, yang pertama kali saya persiapan adalah tuh diri saya sendiri. Jadi secara mental, secara apakah saya yakin untuk memilih cabang ini dan sebagainya, itu harus kuat dulu. Karena bagaimanapun, mau siapapun yang kita yakinkan, kalau diri kita sendiri belum yakin, tentu untuk sulit gitu. Jadi langkahnya akan semakin berat. Nah, setelah secara pribadi saya yakin siap, saat ini adalah waktunya gitu ya. Nah, sekarang atau nanti atau kapan gitu kan. Jadi harus memberanikan diri juga. Karena kalau kita tidak tahu seberapa kita mampu gitu. Karena saya yakin teman-teman juga pasti yang sedang memilih masuk suatu spesialisasi pasti juga akan ada perasaan ragu, ada perasaan takut, ada perasaan khawatir, dan saya rasa itu adalah satu rintangan yang harus kita lalui dulu gitu. Nah, begitu hal itu sudah bisa kita atasi, bahwa kita sudah yakin, maka baru kita mulai meyakinkan, waktu itu sih saya meyakinkan keluarga dan pasangan, itu terutama pasangan sih, karena yang akan akhirnya akan mensupport kita, baik itu secara emosional, spiritual, terus secara material terutama, itu pasti akan mempengaruhi kehidupan bersama gitu. Nah, setelah keluarga siap, pasangan siap, kemudian waktu itu saya mencoba, jadi kita kan blank sama sekali ya, waktu itu kan kita juga di S1 juga tidak terlalu banyak dokter yang rehab medik yang terpapar dengan kita waktu kita koas gitu ya. Kita paling 2-3 hari, 1 minggu cuma lihat-lihat aja di gymnya mereka. Jadi kenalan pun tidak ada. Tapi waktu itu saya coba mencari-cari, jadi mencari-cari koneksi. Saya pikir itu salah satu yang penting, mencari koneksi mengenai, supaya kita dapat gambaran lebih jelas mengenai apa sih dunia rehabilitasi medik itu. Waktu itu ada salah satu kenalan dosen yang istrinya kebetulan adalah dokter rehab medik. Nah, waktu itu saya sempat tanya-tanya dengan beliau mengenai buku-buku apa yang saya perlu baca, kemudian apa saja yang saya perlu persiapkan. Jadi kurang lebih saya dapat gambaran tentang rehabilitasi medik dari saya pikir ada baiknya. Oke, sorry, saya sepertinya nge-lag ya. Oke, nah sepertinya ada baiknya kalau teman-teman juga bisa mendapat koneksi dokter rehab medik atau mungkin yang sedang PPDS pun untuk mengetahui kira-kira dunianya seperti apa. Kemudian kalau ada kesempatan untuk magang, saya pikir itu akan jadi suatu kesempatan yang baik.
Terutama kesempatan magang ini akan terbuka untuk yang alumni. Jadi kalau UGM kan kita mau magang itu kan susah kan, karena UGM terbuka sekali kalau ingin masuk ke pemagangan. Kalau di UNER juga ada, di UI juga ada saya pikir. Gitu. Tapi itu terbuka dari lulus. Halo, HIV. Sorry, Halo, ada yang nge-lag ya. putus-putus ya. Kayaknya senangkap saya, apakah pemagangan tadi kayaknya penangkapanku, apakah pemagangan itu terbuka untuk semua alumni ya? Maksudnya dari universitas manapun. Kalau yang setahu saya sih iya, V. Jadi terbuka untuk semua. Cuman memang yang masih memanfaatkan itu masih yang dalam alumninya sendiri gitu. Tapi di sini kalau saya nggak salah ada satu orang yang dari UI kok yang magang. Jadi kasus khusus mungkin. Iya. Tapi nggak ada salahnya mencoba. Jadi kalau memang niat pasti ada jalan juga. Gitu. Nah, baca buku-buku nanti kalau saya boleh share ini buku-buku yang bisa dibaca. Ini buku Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi. Buku ini sangat famous kalau misalnya mau belajar persiapan untuk interview, terutama kalau bisa materi tentang filsafat by heart. Jadi ada definisi-definisi yang harus call in as is gitu ya. Jadi word by word. Kemudian ada yang ini physical medicine untuk rehabilitation, ini yang untuk board review, isinya cukup concise, tapi kalau bisa jangan hanya itu ya. Jadi ini hanya untuk membantu buat overview kira-kira apa aja sih yang bisa dipelajari. Sebenarnya ini board review ini jadi untuk ujian tahap akhir. Jadi kalau sebenarnya untuk orang-orang yang sudah punya dasar ilmunya cukup lengkap, maka dia akan bisa merefer ke sini dengan mudah. Tapi untuk beginner saya pikir ya mungkin boleh lah ya. Kemudian ada buku ini juga, Bredem, Physical and Rehabilitation. Ini bisa jadi salah satu bacaan yang bagus, tapi berat memang. Kalau ada waktu dalam persiapan, misalnya masih ya 1-2 semester lagi, nggak ada salahnya boleh dibaca. Dan yang intinya yang pasti adalah mengingat kembali, mereview kembali anatomi dan fisiologi yang dulu sudah kita pernah pelajari. Gitu. Oke. Nah, itu tadi terkait anatomi dan fisiologi. Apa sih sistem apa, Wiko, yang harus dipelajarin semua? Ataukah hanya atau benar-benar semua yang 6 yang Wiko sebutin tadi? Kalau untuk keperluan interview, kalau interview kan berarti mendadak dangdut gitu ya. Jadi saya pikir untuk menguasai muskuloskeletal dulu cukup oke. Sama nervous system kalau bisa, central nervous system. Karena nanti akan banyak kasus-kasus, mungkin akan dibahas kasus stroke, kemudian cerebral palsy yang kuat erat kaitannya dengan central nervous system. Gitu. Oke, kita bahas tentang interview sampai situ dulu. Nanti kita bahas lebih lanjut di belakang ya. Nah, kita balik lagi ke kehidupan PPDS sebagai PPDS di rehab medik. Polanya seperti apa? Apakah ada jaga? Lalu ilmiahnya itu seperti apa? Tanggungan ilmiah itu gimana? Oke. Nah, kalau masalah jaga, ini adalah suatu kabar yang sangat amat baik. Karena per 2 tahun di atas, per 2 tahun ini, jadi kan saya kan tahun 1,5, jadi semester 3 sekarang, 1 tahun di atas saya itu kan berarti semester 4. Nah, dari mulai angkatan mereka sudah tidak ada jaga. Jadi dulu di angkatan atasnya itu masih dapat jaga triase. Waktu itu 1 semester pertama di MKDU, waktu pertama sekali masuk. Tapi setelah di angkatan saya itu sudah free, tidak ikut jaga triase lagi. Begitu ya, semoga seperti itu seterusnya. Jadi pulang berangkat pagi ya bisa pulang sore, atau kalau misalnya pas dulu sebelum pandemi itu mungkin ya sampai pada maghrib, setelah maghrib gitu ya, tapi tidak pernah sampai menginap gitu. Ya, dan kemudian satunya tadi pertanyaan apa, Fe? Oh iya, tentang ilmiah.
Ya, saya coba jawab tentang ilmiah dulu ya. Kalau ilmiah itu memang salah satu yang paling banyak, V. Jadi dibandingkan dengan spesialisasi yang lain, rehab medik itu yang paling banyak ilmiahnya. Jadi kita punya requirement itu 6 short case, 10 jurnal, 5 long case, dan 5 referat. Jadi referat itu kayak essay panjang gitu ya, review, literatur review. Jadi cukup banyak kalau harus diselesaikan dalam 4 tahun. Kalau kesehariannya sendiri, jadi itu tergantung semester beda keseharian. Jelas nanti semester yang pertama itu nanti namanya, jadi tiga bulan pertama MKDU. Begitu masuk kita MKDU dulu, kemudian 3 bulan MKDU, kemudian 3 bulan berikutnya akan ada masa orientasi gitu ya. Jadi mengikuti kakak-kakaknya yang ada di poliklinik. Kemudian 1 semester berikutnya itu adalah semester jakun atau semester jaga kunci. Jadi junior yang ada di poliklinik. Jadi tugasnya adalah untuk membuka pintu, kemudian beres-beres, mempersiapkan morning report, kemudian mempersiapkan belangko-belangko dan sebagainya. Pokoknya untuk memastikan kelancaran baik itu pendidikan maupun pelayanan di rehab medik. Setelah itu kemudian dia akan beres-beres dan kunci pintu gitu. Jadi itu gantian terus, rotasi selama 1 semester. Nah, setelah itu baru akan masuk semester poli selama 1 semester. Nanti semester 4 itu sudah masuk ke ruangan. Jadi merawat pasien-pasien yang ada di ruangan. Semester 4, 5, 6 itu. Nanti sampai 7 sih. Nanti akan masuk pre-chief semester 7, kemudian semester 8 masuk chief. Gitu. Itu untuk yang tidak tubel loh ya. Nah, yang tugas belajar biasanya ada satu semester kalau saya nggak salah itu untuk ini tidak ada jaga tapi ilmiah mabuk tuh diam itu. Tapi kedengeran suaraku nggak? Kedengeran. Angkatan berapa orang biasanya yang diterima gitu? Oh, 9 V. Sejak 9 angkatanku ya? tuh 9. 9 orang. Sejauh ini sih persaingannya stagnan sih. Sejauh ini kompetisinya itu sekitar 1:4 biasanya. Yang dari yang mendaftar. 1:4, ya fluktuatif lah, 1:3 sampai 1:5. Kalau yang sudah menjadi spesialis, Indonesia tuh udah banyak belum sih sebenarnya yang namanya spesialis KFR? Dan gimana peluang kerja depannya buat yang baru-baru? Oke. Spesialis KFR ini udah, setahu saya sih sudah cukup banyak. Cuman memang kalah banyak dibandingin spesialisasi yang lain. Mungkin pertama karena bukanya juga masih cenderung relatif lebih baru dibandingin spesialisasi yang lain. Maka lulusannya pun tidak sebanyak yang lain. Tapi cukup banyak sih. Tapi memang belum cukup. Nah, peluangnya ke depan adalah ada wacana bahwa di PPK 1, di Vaskes-Vaskes pelayanan primer, itu sudah mulai mau dicanangkan ada dokter rehabilitasi medik. Nah, makanya nanti makin ke depan peluangnya akan semakin banyak. Juga masih banyak rumah sakit terutama yang di daerah itu masih belum punya dokter rehabilitasi medik. Sedangkan kebijakan yang sekarang yang setahu saya itu BPJS mewajibkan harus ada dokter rehabilitasi mediknya. Jadi dokter spesialis rehabnya, spesialis KFR ini harus ada, baru bisa diklaimkan untuk terapi, fisioterapi maupun speech therapy, occupational terapinya, sebagainya. Begitu. Makanya nggak tahu sih wacananya bagaimana sejauh ini, ada wacana-wacana entah PPDS yang diturunkan dan sebagainya. Tapi menurut saya itu suatu peluang yang baik untuk nanti ke depan pasti akan sangat dibutuhkan dokter spesialis KFR ini. Oke. Kalau posisinya sekarang untuk spesialis KFR itu di rumah sakit tipe tertentu nggak? Atau selain di klinik swasta ya? Jadi kalau yang di sistem rumah sakit itu harus ada, bisa di tipe yang mana nih? Kalau itu jujur aku kurang tahu, V. Entah B atau C. Tapi kayaknya rasanya C sih belum ya. Masih B atau A yang setahu saya yang ada. Soalnya dokter rehab medik itu nggak bisa sendiri. Kayak misalnya kalau penyakit dalam ya dia datang dengan dirinya sendiri nggak apa-apa. Masalahnya dokter rehab medik itu harus datang ada, tapi harus dilengkapi juga fasilitasnya.
seperti ya itu gymnya, kemudian modalitas apa yang kita butuhkan, alat-alat, nah begitu. Jadi ya tergantung rumah sakit ininya. Mungkin nanti saya pelajari lagi. Oke. Oke. Eh, cari lagi pertanyaan-pertanyaan baru ya untuk kita tambah. Ya. Oke. Nah, ada yang nanya nih, lebih ke kehidupan sehari-hari. Untuk pertimbangan teman-teman mau masuk PPDS di Surabaya. Kalau Wiko bandingin hidup di Jogja sama di Surabaya, itu gimana Wiko? Sama-sama hektiknya sih, V. Tapi beda kota kan ya. Apa ya? Kalau di Jogja kan kota pelajar, jadi mayoritas adalah mahasiswa atau pelajar begitu. Sedangkan Surabaya ini salah satu kota besar di Indonesia, nomor 2 mungkin, yang populasinya sangat beragam. Jadi banyak populasi pekerja, kemudian banyak daerah industri, tapi juga banyak universitas, banyak pusat-pusat pendidikan juga. Secara pribadi sih, saya mengkategorikan diri sebagai orang-orang yang kurang gaul. Jadi apa puter-puternya masih area sekitar rumah sakit mungkin ya dalam jarak 10 kilometer udah maksimal 5 kilo lah gitu ya. Dan memang mungkin sangat disayangkan juga ya karena rutinitas baru sebagai PPDS awal itu sangat amat sibuk sehingga ya kupu-kupu kuliah udah pulang begitu. Kadang kurang waktu untuk mengeksplorasi kotanya. Tapi saya pikir banyak sekali tempat-tempat wisata yang cukup menarik di Surabaya karena kota pahlawan juga. Jadi saya pikir nanti ke depan untuk relaksasi kemudian untuk rekreasi pun akan ada banyak kesempatan sih kalau di sini. Sama kayak di Jogja juga banyak tempat-tempat wisata. Iya. Karena aku Surabaya kan suami di Surabaya ya. Emang beda sih kalau aku ngelakuin sama Jogja ya. Iya betul. Ya, karena ya relatif sih sebenarnya relatif lebih ke harga-harga barang-barang tertentu itu memang lebih. Oke, next ke pertanyaan berikutnya nih ada yang nanya. Kalau di rehab medik ada stase luar kota nggak? Kalau tidak tubel, jadi kalau masuknya dengan biaya mandiri, maksudnya tidak tugas belajar dari Kemenkes atau apa ya dinas kesehatan provinsinya tertentu, itu tidak ada tugas luar. Yang di sini itu kita cuma punya rumah sakit jejaring. Jadi ada rumah sakit Dr. Sutomo itu sebagai rumah sakit pendidikan yang utama. Kemudian nanti ada rumah sakit UNER, rumah sakit Universitas UNER, dan rumah sakit Haji. Itu dalam radius sekitar 3 km dari RSUD sih, jadi nggak terlalu masalah. Itu dapat rotasi di sana biasanya pada fase poliklinik, jadi antara semester 2 atau semester 3 gitu. Tapi ya karena corona ini masih belum jalan untuk rotasi luar Sutomonya. Jadi kalau untuk rotasi daerah hanya untuk yang tubel. Oke. Terus berlanjut tentang ketentuan nih selama proses PPDS. Kalau secara umum itu kan beberapa bagian memang tidak mempek selama studi. Apakah itu terjadi juga di rehab medik? Masalah praktek di luar ya? Ya. Halo. Oke. Ya. Nah, untuk rehab medik, bersyukurnya rehab medik dibolehkan untuk di luar sebenarnya. Jadi dari KPS sendiri tidak ada melarang untuk praktek lagi. Beberapa kakak kelas kami pun ada yang masih jaga rumah sakit, jaga IGD itu pun ada. Cuman memang tergantung kitanya lagi, jadi tergantung PPDS-nya sendiri. Apakah sanggup membagi waktu dan tenaga untuk berbagi perhatian begitu. Tapi tidak mungkin, jadi masih dibolehkan juga. Iya. Oke.
Wah, itu menarik sekali. Tuh. Menarik karena mayoritas problem kita untuk ngambil PPDS itu kan pemasukan langsung berhenti ya, kecuali yang dapat beasiswa. Ya. Jadi teman-teman yang ada kepikiran untuk bisa tetap dapat pemasukan selama belajar, mungkin rehab medik jadi salah satu pilihannya. Oke. Nah, karena waktu kita hampir mau habis, pertanyaan pamungkas nih, apa sih tahap-tahap seleksi masuk rehab medik di UNER? Oke. Tahap-tahapnya dulu. Tahap-tahapnya cukup banyak. Jadi secara jujur saya nggak tahu sih, saya belum pernah mencoba untuk mendaftar PPDS di center lain, tapi saya pikir di UNER ini cukup banyak tahap-tahapnya. Waktu itu dimulai dengan online. Jadi online registration itu kita ngumpulin berkas-berkas secara online. Jadi semua dokumen itu di-scan. Kemudian nanti ada pengumuman tahap yang berkas itu ya, jadi ada pengumuman. Setelah yang lulus kemudian akan mengikuti tes TPA namanya. Jadi tapi tidak hanya tes TPA, jadi ada tes TPA bahasa Inggris. Kemudian kalau untuk rehabilitasi medik itu ada tes psikotes. Jadi nanti di tes MMPI dan interview dengan psikolog gitu. Kemudian setelah itu lulus, itu lulus nggak ya? Kayaknya itu ada tahap lulusnya juga. Kemudian ada pengumuman, baru bisa ada ke tahap ketiga. Ya pokoknya tahap berikutnya itu adalah interview dan ujian tulis. Tapi saya dengar infonya terakhir ujian tulis malah nggak ada. Oh, sorry, ada ujian tulis. Ujian tulis sekarang adalah ujian computer based. Itu tertulis. Interview, kemudian terakhirnya ada ujian, ada tes kesehatan. Oke. Berarti ini tertulis sama interview mana duluan nih? Kalau yang sekarang itu tertulis dulu, baru interview. Oke. Nah, berarti yang besok akan dilakukan itu yang hampir banget akan terjadi adalah interview ya hari Selasa ini ya? Betul. Nah, ada 19 orang yang akan interview. Buat 19 orang yang mungkin ada di sini, good luck buat hari Selasa. Dan pertanyaan malam ini, Wiko, bisa nggak sih kasih tips and trick yang mutlak benar-benar akan bisa bikin calon PPDS rehab medik ini merasa punya bekal untuk maju interview besok? Yes. Oke, Faye. Saya pikir, ini saya sempat nulis ya, jadi kalau misalnya nanti ditanya, kenapa sih kamu milih rehab medik? Pasti itu kan pertanyaan standar gitu kan. Intinya jangan by the book. Jadi kayak jangan orang nanti jawab apa, ini yang baik, itu yang baik, nanti aku akan jawab seperti itu. Kalau menurut saya, jawablah seperti kamu sedang curhat gitu. Jadi kayak seperti sekarang, pengen nanya saya tadi, kenapa kok milih rehab medik gitu. Jadi buatlah pernyataan itu sepersonalized mungkin. Hubungkan semua pengalaman-pengalaman yang sudah kamu pernah punya. Jadi yang kita punya, baik itu pengalaman pendidikan, pengalaman klinis, pengalaman bersama dengan orang tua di rumah dan sebagainya. Coba kaitkan itu sebagai sebuah pembelajaran di mana itu yang akan membuat kamu akhirnya ingin untuk menjadi medik ini. Hubungkan pengalaman pribadi dengan cita-citamu dan apa yang ingin kamu lakukan untuk mengubah sesuatu atau menjadikan sesuatu begitu. Sebagai dokter rehab medik, yang saya catat adalah we have to be observant. Jadi kita harus bisa mengobserv sesuatu, be caring, and also willing gitu. Jadi harus nggak cuman harus pengen, tapi kita harus punya kerelaan untuk melakukannya. Karena kadang apresiasinya tidak secara langsung tuh kelihatan. Jadi butuh tahap-tahap yang harus kita observe, kemudian kita akan mencapai, oh ini loh yang sudah saya lakukan, dan kita akan menjadi apresiatif terhadap apa yang sudah kita lakukan gitu. Dan kemudian satu lagi catatan, kalau misalnya ditanya nanti waktu interview, please jangan bilang saya pilih rehab medik karena nggak ada jaganya, gitu. Atau kalau saya pilih rehab medik karena ada jaganya, atau saya pilih rehab medik karena nanti saya masih bisa praktek di tempat lain. Please jangan jawab itu, harus sediplomatis mungkin, meskipun itu adalah
alasan utama sendiri, tapi kalau bisa tetaplah tadi ya. Jadi personalize dengan secara diplomatis gitu. Kira-kira begitu, Fe. Kira-kira gitu, Fe. Halo, Fea. Sudah? Dirangkum tadi. Aku putus-putus, Kak. Si Fea malah nge-lag. Jawabannya yang pertama, just make it personal, ya. Jadi Yes. pun jawabannya buatlah itu dari hati dan benar-benar tulus. Jadi jangan by the book, jangan pakai ceritanya orang lain, itu paling bahaya sih menurutku. Yes. Karena orang tuh kalau setelah satu kali jawab, kamu akan terus dicecer. Jadi kalau bisa, just be true, be truthful, karena itu gitu. Jadi nanti akan kelihatan kok, penguji itu akan bisa tahu mana sih yang tulus, mana yang enggak gitu ya. Sama Yes, itu tadi betul. yang kelebihan untuk khusus rehab medik, kalau memang menjadi menyampaikan, kalau memang yang menyampaikannya diperhalus istilahnya ya. Iya, sediplomatis mungkin. Oke, Betul. Diperhalus. Aduh, pusing deh. Musuhnya kalau sekarang adalah koneksi. Iya, betul. Nah, aku ada 2 pertanyaan terakhir nih. Yang pertama, apa sih? Kan kita udah dengar nih yang enak-enaknya semua nih, Wiko. Apa bagi Wiko nggak enaknya memilih PPDS Rehab Medik? Boleh diulang lagi? Sorry, aku nggak denger. Yang karena kan dari tadi kita udah dengarnya yang enak-enaknya nih. Kalau misalnya ditanya yang nggak enak di PPDS Rehab Medik apa sih? Yang nggak enak gitu. Yang mungkin orang nggak tahu. Oke. Kalau untuk rehab medik yang nggak enaknya, apa ya? Enak semua Kalau ya? dari pengalaman, kalau dari pengalaman saya sih mungkin bukan lebih ke rehab mediknya, tapi bagaimana pengalaman waktu selama menjalani PPDS yang 3 semester ini. Yang pertama itu kalau saya berhadapan dengan pasien yang kurang mampu. Jadi sayangnya adalah ada beberapa ortosis atau prostesis, jadi kayak semacam apa namanya TLSO, jadi ada namanya kayak jaket untuk skoliosis, untuk koreksi skoliosis, kemudian ada kaki palsu, itu tidak ditanggung sepenuhnya oleh BPJS. Nah, hal itu yang sangat disayangkan. Padahal kita tahu pasiennya sangat membutuhkan alat-alat tersebut, tapi BPJS tidak mengcover secara penuh dan pasien juga tidak mampu. Nah, pada masa-masa seperti itu udah masa-masa dukanya, jadi masa nggak enaknya. Kemudian kalau misalnya kita harus breaking bad news, itu juga salah satu yang heartbreaking juga buat saya. Ya ada kasus-kasus yang memang untuk fungsinya mungkin memang sudah sulit untuk dikembalikan lagi, tapi gimana kita mengencourage. Jadi biasanya sih kayak kasus-kasus cerebral palsy begitu ya, yang anaknya mungkin sudah mengalami kerusakan otak yang cukup berat, kemudian fungsinya pun sudah sangat terbatas. Jadi bagaimana kita mengencourage keluarga untuk bisa menjaga, taking care of this child yang kita tahu juga nanti ke depan prognosisnya kurang baik. Nah, itu yang saya sendiri, maksudnya kalau menempatkan diri di posisi keluarga, itu agak berat. Nah, itu mengucapkannya itu membuat satu polemik sendiri gitu. Saya pikir sih yang nggak enaknya sih itu sejauh ini. Memang di KFR kita udah mulai harus sounding tentang KFR nih, bukan rehab medik lagi ya, Wiko ya. Ya, boleh.
kita lebih berhadap. Oke, I'm back. Iya. Okay. Iya. Jadi memang di KFR ini kan kita Iya, Feh, monggo. KFR ini kan kita bukan kita, kamu bekerjanya memang ke pasien-pasien yang quality of life-nya itu sudah menurun, bahkan bisa disebut sudah mentok ya sebenarnya ya. Yang kadang-kadang di tingkatan pun itu hanya bisa meningkat sedikit. Oleh karena itu memang jadi satu tantangan buat kalian yang ingin jadi rehab medik adalah kuncinya berarti kemampuan untuk picking the bad news. Ya. Oke, jadi itu tapi memang poin. Tapi nggak semua pasien loh, Fe. Nanti semua yang bilang, kok aku harus breaking bad news terus. Nggak. Jadi banyak banget yang hal-hal positif yang bahkan kita tuh jadi inspirational buat kita sendiri gitu. Kayak kita amazed, pasien ini kasusnya kok udah jelek. Tapi kok dia masih semangat datang ya. Kok kayaknya abis ini tuh dia nggak ada manfaat. Maksudnya ya dia latihan-latihan, tapi kan memang mungkin kita tahu predisposisi penyakitnya memang udah berat. Tapi dengan semangatnya datang, semangatnya latihan, semangatnya di rumah latihan terus, itu yang membuat kita juga wow, hebat sekali kayak gitu. Jadi kita yang sebagai dokter pun akhirnya belajar bagaimana mereka menghargai hidup mereka, dan harusnya pun kita begitu gitu, menghargai apa yang kita miliki. Oke. Ayo, Faye. Jadi last question ya. Link bikin kamu menyesal yang tidak kamu lakukan saat siapan masuk PPDS. Aku berharap saya berharap saya belajar anatomi dan fisiologi dengan lebih matang. Nah, itu karena itu poinnya. Karena ujung-ujungnya akan balik ke sana lagi dan ke sana lagi dan ke sana lagi. Jadi kalau misalnya kita udah mancep anatominya, kita udah tinggal moving on ke kinesiologi, kemudian ke patologinya dan bagaimana rehabilitasinya, itu akan dengan sangat lebih gampang. Oke, sip. Itu dia, berarti intinya yang harus banget disiapin ada anatomi ya guys. Oke. Banget Wiko atas waktunya. Terima kasih, Fer. Bukan mau meluangkan waktu sharing sama kita. Terima kasih buat semua teman-teman yang udah hadir. Terima kasih lagi buat Wiko. Jangan sampai ketinggalan sesi-sesi Medicollective berikutnya. Untuk sesi menjadi PPDS yang selanjutnya kita ada di hari Sabtu besok, jadi jangan sampai kelewatan. Untuk hari Sabtu tamu kita ada Dr. Rifana Syaiful, yaitu perwakilan dari bagian THT. Nah, buat kamu yang tertarik untuk masuk ke PPDS THT UGM terutama, stay tune untuk hari Sabtu, nanti kita ketemu lagi ya. Oke. Untuk teman-teman yang sempat ketinggalan bahasan hari ini, jangan khawatir, kita akan save diskusi kita pada malam hari ini di IGTV Medicollective. Jadi harus banget follow, jangan sampai nggak follow. Sama yang terakhir adalah, sebentar. Aku takut tadi lupa lagi. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut yang ingin ditanyakan ke Wiko, leave comment di bawah postingan ini. Oh iya sayang, maaf ya. Maaf ya, anaknya udah protes. Jadi leave comment di bawah postingan. Insya Allah nanti kita dari Medicollective akan bantu untuk tanyakan ke Wiko ya. Oke. Thank you, Freya. Kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Sampai ketemu di hari Sabtu. Makasih, Wiko. Thank you semuanya. Ya, sayang.